Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Fauzi. Saya dosen filsafat. Materi kita kali ini tentang sistematika filsafat. Sistematika filsafat merupakan kajian kefilsafatan yang mencakup 3 bidang utama, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dengan 3 bidang ini, kita sebagai makhluk yang berpikir bisa menganalisa dari mana pengetahuan itu berasal, lalu fungsi pengetahuan itu apa, dan hakikat pengetahuan itu apa. Dengan memahami 3 bidang kajian ini, sehingga pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia itu betul-betul membawa manfaat dalam kehidupan manusia. Di sini saya sajikan skema kajian kefilsafatan. Ada manusia, lalu ada pengetahuan. Nah, manusia itu menjadi kunci adanya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang tidak dihasilkan oleh manusia. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berpikir. Tanpa adanya manusia, maka tidak akan ada adanya pengetahuan. Di dalam memahami pengetahuan itu, kita harus memahami epistemologi. Itu yang pertama. Epistemologi ini tentang sumber-sumber pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu berada. Yang kedua, kita akan mengkaji tentang ontologi, yaitu tentang hakikat pengetahuan. Jika kita sudah mengetahui sumber pengetahuan, maka langkah selanjutnya adalah apa hakikat pengetahuan yang sudah kita ketahui. Dan langkah terakhir adalah aksiologi. Ini berkaitan dengan nilai guna atau manfaat dari adanya pengetahuan. Yang pertama adalah epistemologi. Di dalam epistemologi ini ada 5 aliran. Yang pertama rasionalisme, kedua empirisme, ketiga fenomenalisme, keempat intuisionisme, dan kelima adalah saintisme. Rasionalisme itu adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah akal manusia. Yang lain hanya sekedar sebagai pemantik. Yang kedua, empirisme itu adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang utama itu adalah hal-hal indrawiyah yang empirik. Rasio manusia itu hanya sekedar sebagai alat untuk mengabstraksi apa yang dilihat oleh manusia. Yang ketiga adalah fenomenalisme. Ini adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa ada pengetahuan itu hasil rasio murni seperti angka dan bahasa, tetapi ada juga pengetahuan itu merupakan perpaduan antara rasio dengan empirik. Jadi ada pengalaman yang menjadikan manusia akhirnya berpikir dan menghasilkan sebuah pengetahuan. Yang keempat, itu adalah intuisionisme. Aliran ini menyatakan bahwa pengetahuan yang benar itu berasal dari intuisi manusia, bukan dari rasio atau empirik. Rasio dan empirik itu bisa salah, tetapi intuisi manusia itu tidak bisa salah. Yang kelima ada saintisme. Ini aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan itu disebut benar jika yang pertama harus rasio, masuk akal. Yang kedua harus empirik, bisa diuji dalam hal-hal yang sifatnya indrawiyah. Dan yang ketiga bisa diukur secara matematis. Yang kedua adalah ontologi. Ontologi ini tentang hakikat pengetahuan. Untuk memahami ini ada 4 aliran. Yang pertama monisme, kedua dualisme, ketiga pluralisme, keempat nihilisme. Monisme itu menyatakan bahwa hakikat yang ada itu tunggal, satu. Dualisme menyatakan bahwa hakikat yang ada itu berduaan atau ganda atau berpasangan. Pluralisme itu adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa segala hakikat yang ada itu plural, jamak. Yang keempat, nihilisme menyatakan bahwa hakikat yang ada itu adalah kekosongan, tidak ada. Nah, pengetahuan itu bisa masuk kemana? Apakah masuk monisme, apakah masuk dualisme, apakah pluralisme, ataukah nihilisme? Yang ketiga, aksiologi. Ini untuk mengkaji nilai guna dari sebuah pengetahuan. Di sana ada 2 aliran atau 2 pembahasan. Yang pertama etika dan moral dan estetika. Etika itu apa yang harus dilakukan dan moral itu bagaimana seharusnya melakukan. Sedangkan estetika itu adalah keindahan.
Jika kita bicara tentang pengetahuan, secara etika kita akan bertanya, apa fungsi pengetahuan yang sudah kita ketahui? Secara moral, bagaimana cara kita menggunakan pengetahuan yang sudah diketahui? Dan yang ketiga, estetika bicara tentang apa keindahan dari pengetahuan yang sudah kita ketahui. Nah, itu tadi paparan singkat tentang skema kajian kefilsafatan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.